Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik, ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, oh bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu dan kami berseru, Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang
saudara engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian untuk kita semua. Shalom Ibu Debbie, saya nama saya Karunia, mau memberikan kesaksian Bu. Pada tanggal 2 Desember pukul 5 sore suami saya memang sedang dalam pemulihan stroke sebelah kiri. Tiba-tiba bagian tubuh sebelah kanan mengalami gerakan-gerakan yang tidak terkontrol seperti dystonia. Tangannya terlempar-lempar ke sana sini, saya ngeri sekali melihatnya. Bahkan bagian kaki juga gerak tak terkontrol, tapi tidak separah di tangan. Saat itu juga saya balur dengan minyak yang ada di rumah, minyak tawon, minyak kayu putih, dan saya sambil berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya juga minta dia berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus. Sebut darah Yesus menyembuhkan. Kemudian saya ajak juga anak-anak untuk berdoa tumpang tangan pada tangan papahnya. Setelah itu saya minumi dia obat dari rumah sakit untuk mengatasi gejala stroke, kejang, dan gerakan tidak terkendali. Bahkan minuminya ikan juga rebusan daun salam. Gejala itu berlangsung sampai pagi hari. Tidur pun dia tidak tenang. Saya juga terkena gerakan yang tak terkontrol. Dia meminta maaf setiap kali mengenai saya. Saya bilang tidak perlu minta maaf karena itu memang tidak terkontrol. Tangannya sesekali tenang tapi masih ada gerakan tak terkendali. Saya sangat syok. Saya pikir ini serangan stroke berikutnya pada bagian tubuh sebelah kanan. Setelah sebelah kiri baru dialami 6 bulan yang lalu, dirawat di rumah sakit sampai 20 hari. Padahal umur suami saya baru 44 tahun tapi sudah mengalami sakit berat. Kemudian pagi harinya gerakan tak terkendali itu sudah berhenti. Namun tangan dan kakinya tidak normal gerakannya. Bahkan lemas dan tangan susah untuk menggapai sesuatu. Kemudian saya beli obat di online shop ya, dan memang yang pernah disarankan oleh dokter. Memang obatnya agak mahal. Ya, tapi tergolong obat herbal. Siang itu dia mengkonsumsi lagi obat tersebut dan treatment lain.
Dan sampai pagi hari ini 4 Desember kami bangun untuk mesbah syukur. Saya tanya bagaimana keadaannya, dia bilang sudah lebih baik. Kemudian saya cek tangan, mengulurkan benda, bersalaman dan puji Tuhan Bu. Tuhan Yesus sangat baik, gerakan tangan kanannya sudah kembali normal, kaki pun sudah normal. Saya selalu ingat pesan Ibu Debbie, berdoa sendiri, percaya akan kuasa Tuhan, jangan minta tolong orang lain untuk berdoa. Kami pun hanya mengandalkan Tuhan dan kami percaya obat-obatan hanya sarana bagi kesembuhan. Tapi yang terutama ialah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bu, selalu mengingatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami. Selama di rumah sakit juga kami selalu ikut mesbah doa. Bahkan suster atau perawat-perawat juga turut merasakan semangat dan sukacita kami mesti tengah melewati dirawat. Biarlah hidup kami terus menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga dengan limpahnya. Amin, amin. Iya saudara, memang tidak mudah ya. Apalagi ketika mengalami suami sakit dengan gerakan yang tidak terkendali begitu. Ya, kita syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dan ya, saya melihat ibu ini berkata bahwa ya puji Tuhan, mereka tidak sibuk cari-cari pendeta untuk berdoa, tidak sibuk cari-cari orang lain, tetapi menggunakan imannya sendiri dengan anak-anak, dengan suami bersatu hati untuk berdoa. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa pemurnian. Tuhan sedang membentuk orang-orang percaya menjadi prajurit-prajurit di akhir zaman, sehingga iman kita tidak bergantung pada pendeta, iman kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi iman kita bergantung kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya selalu mengingatkan dan berkata, ingat saudara, tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada psikiater yang hebat. Yang ada adalah Tuhan yang hebat. Bersama dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Karena itu saya mau berkata hari ini, tetaplah percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan mujizat bisa terjadi bukan karena iman orang lain, tetapi karena iman kita. Apalagi satu keluarga bersahati bersatu berdoa memohon anugerah Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Iya, tetaplah bersemangat ya saudara dan terus bertumbuh dalam iman. Ya, jangan titip doa tetapi datang sendiri pada Tuhan sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-16. Kemarin kita sudah membaca ya saudara, firman Tuhan berkata dengan keras ya. Masakan kamu mencuri, kamu bersinah, kamu bersumpah palsu, kamu melakukan semua yang tidak berkenan, lalu kamu datang ke rumahku yang atasnya namanya-Ku disebut, ya, dan kamu datang dan berkata merendahkan diri, ya, Tuhan bilang kamu menginjak-injak bait suciku, bait kudusku, ya, dan Tuhan berkata aku tidak mau diam, ya, di rumah ini, ya, bahkan Tuhan dengan keras memperingatkan bangsa itu, kamu pergi ke Silo, lihatlah kehancuran Silo, di mana dulu pernah namaku dimuliakan di sana. Tetapi karena kejahatan umatku dan para imam-imamnya, maka aku telah meruntuhkan, bahkan Tuhan telah mengambil kemuliaannya dari sana. Saya berdoa dan kita semua juga berharap supaya kita semua tetap menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh apapun. Iya, sekarang saudara kita Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16, judul perikopnya melawan penyembahan Ratu Sorga. Aduh ya. Iya, ayat yang ke-16, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Saudara, perhatikan kata aku di sana adalah huruf besar. Ya, Tuhan sedang berbicara kepada Yeremia. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Ya, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Ketika Tuhan murka saudara dengan kebebalan hati bangsa itu, Tuhan berfirman kepada Yeremia. Karena Yeremia pada saat itu menjadi nabi yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia memiliki hati. Ya, dia pernah berkata, aku telah susah menanggung beban atas dosa bangsa ini.
Ya, ketika orang itu sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka dia itu akan menjadi orang yang susah menanggung beban. Bahkan hari-hari ini kita juga melihat bangsa ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang juga susah menanggung beban atas bangsa ini, melihat apa yang terjadi, ada pembunuhan, kekerasan, ya, dan ada kepentingan-kepentingan orang di belakang semuanya sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Susah hatiku di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau, kata Tuhan, ya. Aku tidak akan mendengarkan engkau. Mengerikan, saudara, ketika Tuhan murka, ketika Tuhan sudah, ya, marah dengan bangsa itu. Iya, mengapa saudara Tuhan berkata kepada Yeremia seperti itu? Jangan kamu berdoa untuk bangsa ini, jangan desak aku untuk memulihkan mereka. Karena Tuhan tidak melihat ada niat baik atau pertobatan dari bangsa itu. Hanya Yeremia yang merasakan di hatinya itu susah menanggung dosa-dosa mereka. Ia menginginkan pertobatan bangsa itu, tetapi bangsa itu sendiri tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan berkata, jangan desak aku, jangan berdoa bagi bangsa ini kepadaku. Ya, Tuhan murka, saudara, terhadap bangsa itu. Ayat yang ke-17, tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Ya, karena itu Tuhan berkata kepada Yeremia, kamu tidak lihat mereka itu, ya. Mereka itu, ya, apa yang mereka lakukan, ya, tidak ada sedikit pun pertobatan. Jadi tidak perlu engkau berdoa buat mereka, karena mereka sendiri tidak ada niat untuk bertobat, ya. Saudara, makanya saya selalu berkata, saudara, kenapa orang itu bisa dipulihkan? Yang pertama, karena ada niat dari hatinya untuk bertobat. Seseorang bisa dijamah Tuhan ketika dia merindukan untuk Tuhan menjamah dia. Seseorang bisa bertobat ketika dia mau membuka hati untuk lawatan Tuhan. Tapi selama dia tidak mau buka hati dan tidak mau bertobat, ya, Tuhan juga tidak bisa bekerja leluasa terhadap hidupnya, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan, ya, meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku, kata Tuhan, ya. Lihat apa yang mereka lakukan. Bangsa itu tidak pantas mendapatkan pengampunan. Bangsa itu tidak pantas mendapatkan belas kasihan, Tuhan katakan kepada Yeremia. Lihat, anak-anaknya memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, perempuan-perempuan membuat adonan untuk mereka persembahkan kepada Ratu Sorga. Saudara, artinya apa? Satu keluarga semuanya sepakat berdosa. Ya, bukan sepakat untuk bertobat, tapi sepakat untuk berdosa. Ini menjadi teguran bagi setiap kita. Kalau ada anakmu yang berdosa, bapak-bapak tegur. Kalau ada, ya, istri yang berdosa, suami tegur. Anak-anak juga bisa menasehati orang tua ketika orang tuanya berbuat dosa. Jangan menjadi sepakat di dalam kejahatan. Mereka ini sepakat, anak-anak cari kayu bakar, bapak-bapak menyalakan apinya, perempuan-perempuannya bikin adonan untuk apa? Dipersembahkan kepada Ratu Sorga. Ya, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud apa? Menyakiti hatiku, kata Tuhan. Ya, saudara, Ratu Sorga di sini adalah nama untuk Ishtar, dewi cinta dan dewi kesuburan dari Mesopotamia. Ya, setelah keruntuhan Yerusalem, para pengungsi dari Yehuda melarikan diri ke Mesir terus menyembah dewi tersebut. Ya, jadi saudara, ya, dewi cinta itu disebut mereka Ratu Sorga. Ya, dewi cinta yang membawa mereka pada penyembahan berhala, kenajisan dan percabulan. Ya, bangsa itu sengaja menyembah dewi cinta ini untuk menyakiti hati Tuhan, kata firman Tuhan. Ayat 19, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Ya, saudara, ya, sebenarnya Tuhan mau menyatakan kepada mereka itu di sini begini, saudara. Ketika orang itu tidak mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, mereka memilih untuk berdosa. Sebenarnya siapa yang rugi? Ya,
Tuhan itu nggak pernah rugi. Waktu kita mau memilih hidup untuk berdosa, ya Tuhan tidak rugi. Waktu kita memilih untuk tidak mau menyembah Tuhan dan hidup dalam pertobatan, Tuhan nggak pernah rugi. Sebaliknya, kalau kita itu hidup dalam kebenaran, kita memberi persembahan, Tuhan juga nggak untung. Ya, jadi Tuhan itu tidak akan pernah berubah, ya kemuliaannya bahkan kedaulatannya. Waktu kita itu mau sungguh-sungguh atau kita memilih untuk berdosa, Tuhan nggak pernah berubah, Dia nggak pernah diuntungkan atau dirugikan. Sebaliknya, waktu kita memilih untuk hidup berdosa, kitalah yang rugi. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, kitalah yang untung. Ya, karena berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kita. Jadi Tuhan, ya nggak ada pengaruh apa-apanya hidup kita ini. Ya, ketika kita memilih hidup benar, Tuhan nggak rugi. Waktu kita memilih melakukan dosa, Tuhan nggak untung. Makanya Tuhan berkata, ya hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Waktu kita memilih untuk hidup di dalam dosa, saudara, itu artinya kita memilih untuk hidup di dalam jalan yang terkutuk. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Karena kitalah yang akan mengalami banyak hal dan malapetaka di hidup ini. Sebaliknya, waktu kita memilih hidup dalam kebenaran, kita sedang memilih berkat, ya. Siapa yang untung? Kita sendiri. Ya, jadi ingat saudara, Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan. Tuhan berkata, siapa yang mereka sakiti? Ya, diri mereka sendiri. Ya, Tuhan hanya berkata, di depanmu aku membentangkan dua jalan, ada berkat, ada kutuk. Kalau engkau ingin menjalani hidup dalam berkat, ya pilihlah jalan kebenaran. Tapi kalau engkau ingin menjalani hidup dalam kutuk, ya pilihlah jalan yang berdosa. Kan semuanya berbalik kepada kita. Jadi ingat ya, Tuhan tidak dirugikan, Tuhan tidak diuntungkan. Ya, kita manusialah yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jangan terbalik-balik dengan kesombongan kita merasa Tuhan yang butuh kita, saudara. Ya, jadi Tuhan berkata, siapa yang mereka sakiti sebenarnya? Apakah hatiku? Demikian firman Tuhan. Bukanlahkah hati mereka sendiri, dan mereka sendirilah yang akan menjadi malu. Ingat prinsip tabur tuai dalam hidup ini. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan menuai berkat di hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan dan dosa, maka kita akan menuai kutuk dalam hidup kita. Saudara, jangan bermain-main dengan hidupmu. Jangan bermain-main dengan kekristenanmu. Jangan bermain-main dengan imanmu. Mari kita hanya melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan saja, bukan yang lain. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat 20 berkata di sana, ya, ayat yang ke-20. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Ya, amarah itu tidak akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Ya, amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, mengerikan. Ketika murka Tuhan sudah turun, saudara, dan tidak ada satu niat pun dari bangsa itu untuk bertobat, maka mengerikan penghukuman Tuhan. Tuhan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas yang pertama, manusia. Dosa itu menghancurkan hidup kita, dosa menghancurkan tatanan bahkan siklus kehidupan di bumi. Bayangkan, karena ulah manusia yang berdosa, Tuhan mengutuk dan murkanya menimpa siapa yang pertama? Ke atas manusia. Ke atas siapa? Ke atas hewan. Lalu ke siapa lagi? Ke atas pohon-pohonan di padang. Ke atas siapa lagi? Ke atas hasil tanah. Ya, itu bicara tentang kutuk. Kenapa? Karena dosa akhirnya juga hewan ikut dimurkai Tuhan. Ya, murka Tuhan tercurah ke atas manusia, hewan, pohon-pohonan. Karena hewan juga termasuk ya sesuatu yang bisa menunjang kelangsungan hidup manusia. Pohon-pohonan itu juga menyangkut sesuatu yang akan menunjang kelangsungan hidup manusia di bumi. Dan yang berikutnya, hasil tanah. Itu sangat menentukan kelangsungan hidup kita, dari pertanian, perkebunan, semua yang tumbuh. Kalau dikutuk Tuhan, maka terjadi kematian, ada kekeringan, kelaparan di mana-mana, manusia juga yang terkutuk. Mari kita menyadari hari-hari ini Tuhan tertarik dengan pertobatan.
Kemarin kita sudah membaca, Tuhan bilang aku tidak mau diam di rumah ini. Sekalipun mereka dengan dusta berkata, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ini rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan. Tapi kalau tidak ada pertobatan di sana, kalau tidak ada hati yang sungguh-sungguh merindukan ya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka Tuhan tidak hadir di sana. Saudara, hidup kita adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh menghargainya. Mari kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya tanah tidak dikutuk. Supaya pohon-pohon tumbuhan tidak dikutuk. Hewan tidak dikutuk. Dan yang terlebih, supaya hidup saudara dan saya tidak mengalami kutuk dari Tuhan. Sebab kalau murka Tuhan sudah turun, maka kita mengalami keadaan yang terkutuk. Di sini dikatakan manusianya terkutuk karena murka Tuhan. Tanahnya terkutuk, hewannya terkutuk, dan amarah itu akan menyala-nyala dan tidak padam-padam. Tuhan sudah begitu murka dengan bangsa ini. Mereka menyembah Dewi Sorga, yaitu Dewi Cinta, Ratu Sorga yang mereka sebut itu. Mereka membakar sesaji-sajian buat ya Ratu Sorga yang mereka sebut itu. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang tidak mau kita duakan. Karena itu hari ini mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya kita bersandar. Ya, dan mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin hari-hari ini juga kita perlu berdoa buat bangsa kita. Supaya bangsa kita juga tidak mengalami berkat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Supaya hidup kita, keluarga kita, tanah kita, hewan kita, pekerjaan kita tidak mengalami murka Tuhan. Biar kita hanya mau berkata, Tuhan, kami hanya mau menyembah Engkau. Kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Kami hanya mau menyembah dan mempercayai Tuhan, bukan kepada yang lain. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa.
Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat, Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon, mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini, yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada di dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan, supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan, agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.